Selamat sore semuanya. Buat yang bisa on cam, boleh on cam yuk, biar kita bisa lihat nih siapa aja yang udah join di webinar series pada hari ini. Boleh yang on cam? Selamat sore kepada seluruh peserta yang tentunya sebelum kita memulai acara, maka saya informasikan terlebih dahulu kepada rekan-rekan semua dimohon untuk mematikan mikrofonnya demi kelancaran berlangsungnya acara webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya ucapkan selamat bergabung dalam jaringan Zoom meeting ini. Yang terhormat Ibu Nela Widi Astuti selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking Adila Jasa Reswara Sanjaya. Yang terhormat para narasumber serta seluruh peserta webinar series pada hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nasihat kepada kita semua sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat menghadiri acara webinar pada hari ini. Selamat datang di acara persembahan spesial dari mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Adila. Webinar kali ini mengangkat tema acara, yaitu cara mengembangkan bisnis setelah pandemi. Senang sekali rasanya kita dapat bergabung bersama-sama untuk menimba ilmu dan juga informasi dari para narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini. Berantusias sekali akan memandu acara kita lewati pada hari ini. Yang pertama ada kan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, pemaparan materi. Nah, baik. Sebelum kita memasuki pada acara hari ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita yang akan memimpin jalannya webinar pada hari ini, yaitu Nuri Apriani Sofyan, mahasiswa aktif dari Ilmu Komunikasi, dan tentunya saya juga akan memperkenalkan narasumber kita
Yang akan memaparkan materi pada hari ini ada dua tokoh yang sangat luar biasa ya, yang sudah expert dalam bidangnya masing-masing. Yang pertama ada Kak Sherly Wahyuni. Boleh say hi dulu, Kak. Halo, Kak Sherly. Sepertinya Kak Sherly ada kendala ya dalam jaringan. Lanjut aja ke narasumber yang kedua, ada Kak Firial Safira Nahdah. Boleh say hi dulu, Kak? Yang Kak Janet ya, atau Kak Neta saya panggilnya? Panggil Neta boleh. Oke, Kak Neta. Ini suara saya jelas sih, Kak, ya? Sambil cek sound juga sekalian. Iya, jelas. Ya. Oke. Halo semuanya, selamat siang. Saya Firial. Siang, Kak Firial. Nah, tanpa menunggu lama-lama lagi, mari kita langsung masuk saja kepada acara pada hari ini, yaitu untuk acara selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator, kepada Nuri Afian Sofian. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya jelas? Baik, terima kasih kepada Jonathan Sabila selaku MC terkece kita pada sore hari ini yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan rangkaian acara pada sore hari ini. Baik, hadirin peserta seminar sekalian, langsung saja kita memasuki acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan ada sesi tanya-jawab setelah kedua materi menyampaikan materinya. Namun, sebelumnya saya ingin menyapa para dosen tercinta dan peserta terlebih dahulu nih. Yang kami hormati dosen program studi ilmu komunikasi, Ibu Nela Widi Astuti, SSMIKOM. Yang kami hormati Firial Safira selaku pemateri 1, yang kami hormati Sherly Wahyuni selaku pemateri 2, serta hadirin peserta seminar yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, seminar pada hari ini mengambil tema tentang cara mengembangkan bisnis setelah pandemi. Nah, untuk itu, kita semua tentu sangat membutuhkan informasi terkait ini. Sebelum penyajian materi, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh penyaji. Bisnis di masa pandemi menjadi konsekuensi yang hadir setelah pandemi COVID-19 berlangsung sejak tahun 2020 di Indonesia hingga memasuki tahun 2021. Nah, pandemi ini masih belum bisa diatasi sepenuhnya. Kondisi ini membuat masyarakat harus menjalani gaya hidup baru yang berbeda dengan gaya hidup sebelumnya. Termasuk juga bagi mereka yang sedang merencanakan bisnis di masa setelah pandemi. Lalu, bagaimana memulai bisnis sebagai wirausaha dan jenis bisnis apa aja sih di masa setelah pandemi yang dipilih yang pada akhirnya harus disesuaikan dengan pola hidup new normal untuk bisa merambah pasar. Baiklah, selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti kita, yaitu pertama, penyampaian materi akan kami beri waktu selama 15 menit, dan untuk materi pertama, selama menyampaikan materi, peserta tidak diperbolehkan untuk melakukan interupsi. Yang kedua, penyampaian materi kedua kami beri waktu selama 6 menit. Dan sesi tanya jawab akan dibuka setelah kedua pemateri menyampaikan materinya, yaitu selama 4 menit. Demikian peraturan yang akan kita pakai untuk kedepannya. Nah, sebelum memasuki acara inti, izinkan saya untuk menyampaikan CV singkat mengenai dua pemateri kita ya. Yang pertama yaitu ada Firial Safira. Nah, untuk bantuannya saya meminta untuk Sherly Wahyuni untuk share screen tentang CV Firial Safiranya. Bentar ya.
TV-nya nggak bisa ditampilin, ada kesalahan teknis. Oke, dikarenakan ada kesalahan teknis ya, mohon maaf untuk hadirin sekalian. Kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu acara inti. Saya persilahkan kepada pemateri pertama, yaitu yang terhormat Riau Syafira untuk menyampaikan materinya. Dipersilakan. Oke, Kak Nuri, makasih banyak untuk penyampaiannya dan untuk waktu dan kesempatannya. Oke, mungkin aku sapa dulu ya buat teman-teman yang udah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini yang masih open mic, yang masih ditutup mic-nya, boleh nih aku mau dengar suaranya. Siapa tahu aku ngomong sendiri nggak sih, nggak kan? Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar nih teman-teman semua dari anak Ilkom Arts University ya? Coba di sini tadi aku lihat ada beberapa partisipan ya. Ada 15 partisipan. Mungkin beberapa dari teman-teman panitia ya. Oke, ada suaranya teman-teman. Selamat siang semuanya. Siang. Siang, Kak. Selamat siang, Kak. Oke, ini suara aku jelas ya? Kedengeran ya sampai sana? Oke, tapi sebelumnya aku mau memperkenalkan diri dulu. Tapi aku nggak enak ya kalau misalkan memperkenalkan diri tanpa ada dibacain gitu, takutnya nanti gimana. Kak Shirley mungkin boleh dibantu Kak, dibaca aja sedikit aja Kak dari CV-nya. Atau nggak apa-apa deh, aku lewat aja. Oke, aku mulai lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Virial Syafira Nada. Di sini atas kesempatan yang sangat luar biasa sekali, saya ucapkan terima kasih banyak untuk panitia dari jurusan Ilkom ya di Arts University. Dan sebelumnya juga yang terhormat kepada Ibu Nela selaku dosen pembimbing dan pengajar. Terima kasih banyak Bu atas kesempatan dan juga waktunya. Sesuai dari tema yang diangkat pada siang kali ini, jadi di sini saya akan membahas tentang salah satu tema yang sangat sakral ya tentunya. Kenapa sakral? Karena di era pandemi yang sangat krisis ekonomi, bahkan bisa dibilang sekarang kita lagi ada krisis moneter juga, ini adalah materi yang sangat sakral dan juga sangat panas, sangat juga mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia tentunya, yaitu tentang gimana cara mengembangkan bisnis pasca pandemi. Oke, mungkin sebelumnya di sini ada beberapa hal yang mau aku jelasin ya. Boleh dibantu Kak Sarwi digeser lagi next slide. Oke, langsung aja di sini aku jelasin. Kenapa aku ambil temanya kreatif bisnis? Ada yang tahu nggak sih kenapa harus kreatif bisnis? Barangkali ada yang mau berpendapat dulu ini buat teman-teman dari Ilkom Arts University? Enggak ya? Oke, langsung deh. Jadi kenapa di sini aku ambil temanya kreatif bisnis? Mungkin teman-teman juga bisa baca di slide yang aku preview di depan teman-teman semua. Jadi untuk kreatif bisnis ini memang merupakan program degree modern yang mana hal ini udah fokus kepada perkembangan terbaru di dunia pemasaran, khususnya untuk di bagian media dan juga komunikasi internasionalnya. Ini buat teman-teman Ilkom tentunya. Di sini kenapa aku bahas kreatif bisnis? Karena untuk kreatif bisnisnya itu sendiri sekarang sudah digabungkan dan juga dikembangkan dalam teknik media dan juga komunikasi internasionalnya. Kemudian kreatif bisnis ini dihubungkan dengan yang namanya creative planner. Kita sebagai entrepreneur atau sebagai wirausaha, di sini keterangannya ada seseorang yang memulai atau menjual bisnisnya menggunakan ide kreatif. Jadi kenapa aku sebut dan juga aku simpan di paling utama judulnya kreatif bisnis. Jadi ini adalah sebagai inovasi atau awalnya atau adalah bahan bakarnya dari bisnis ini bisa dikembangkan. Itu dasarnya. Boleh di next, Kak? Oke, sebelumnya mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, kenapa sih harus Virial? Kenapa sih harus Kak Virial jadi narasumber? Mungkin di sini dari banyaknya warga muda, generasi muda di Indonesia, pasti udah pada punya ya yang namanya bisnis digital, atau yang namanya bisnis sebagai all shop mungkin, di online shop, karena kan itu sudah sangat marak sekali sekarang.
Tapi di sini yang aku tekankan pada inovasi dari perkembangan bisnis itu bukan hanya sekedar shop, bukan hanya sekedar store, bukan hanya sekedar toko. Tapi di sini aku memiliki suatu gagasan bahwa kita sebagai anak muda itu harus sudah punya startup atau perusahaan rintisan. Yang mana kita bukan cuma membuat sebuah toko, tapi kita membuat sebuah perusahaan. Kita meng-create suatu company, kita meng-create sebuah corporate. Di sini saya adalah salah satu CEO dan founder dari Scribe Assist Up. Di sini Scribe Assist Up itu adalah perusahaan rintisan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa, administrasi, dan personal assistant. Atau dalam secara besarnya bisa disebut juga sebagai sekretari virtual assistant. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu yang kerjanya biasanya sih disebut sama PA atau personal assistant. Ada yang tahu nggak kira-kira personal assistant kayak gimana? Mungkin teman-teman ada sedikit gambaran personal assistant itu yang kayak gimana? Kak Raffi ya? Kak Raffi barangkali mau coba jelasin, Kak. Kurang tahu, Kak. Kalau sekretaris tahu ya? Iya tahu, sekretari. Jadi untuk dari startup yang aku buat ini namanya Scribe Assist Up. Scribe itu artinya dari bahasa Yunani, artinya tulisan. Assist Up itu dari bahasa Inggris yang artinya pelayanan. Jadi pada secara harfiah dan istilahnya, untuk Scribe Assist Up itu adalah pelayanan tata tulis atau pelayanan administrasi begitu. Tapi dengan menggabungkan dari yang tadi aku sebutkan, kreatif bisnis yang sudah digabungkan dengan media digital, maka di sini aku buatlah salah satu perusahaan rintisan berjudul atau nama company-nya itu Scribe Assist Up. Jadi ini adalah perusahaan, kita menyediakan jasa layanan berupa virtual sekretari asisten. Ketika perusahaan butuh seorang sekretaris, butuh tenaga administrasi, mereka tidak perlu membuat kantor, tidak perlu membuat ruangan, tidak perlu menyediakan fasilitas, tidak perlu susah-susah mencari SDM, kami sudah menyediakan dari fasilitas itu. Itu namanya virtual secretary assistant. Nah, boleh di next Kak Sarli. Dari banyaknya cara mengembangkan itu kan banyak ya. Kayak misalkan kita bikin kue nih. Kita bikin kue mau mengembangkan adonan. Bisa pakai vermipan, bisa pakai telur, bisa pakai SP, bisa pakai soda kue. Sama. Bisnis pun sama halnya seperti kita mau membuat adonan kue. Cara mengembangkannya juga banyak, ada caranya. Tapi di sini ada yang namanya business opportunity. Kesempatan bisnis yang bisa kita ambil, di sini ada beberapa yang teman-teman bisa baca juga. Bahwa keterangannya, di sini aku buat teori dasar aku sendiri, bahwa bisnis ini bisa muncul berdasarkan kepada ID atau kepada ide kreativitas kita, ada juga desire atau keinginan dan hasrat kita, ada juga sensitivity, kepekaan kita. Dan bahkan hal yang paling utama, kalau misalkan teman-teman mau pelajari dan dalami lebih jauh lagi, perusahaan besar yang bahkan sudah sangat kokoh gedung-gedungnya, coba kita sebutin ya perusahaan-perusahaan besar seperti Garuda Indonesia, PT KAI, Telkom Indonesia. Kenapa sih mereka bisa sampai jadi perusahaan yang besar? Padahal itu mereka tuh berdasar dari satu hal yang sama, adalah dari suatu akar masalah. Jadi kenapa sebuah perusahaan, sebuah bisnis bisa dengan gagahnya, dengan kokohnya, dengan hebatnya menjulang tinggi, sampai udah punya banyak gedung, banyak cabangnya, bahkan sampai karyawannya sudah merajalela di seluruh penjuru Indonesia. Karena apa? Selain mereka punya ide, keinginan, hasrat, kepekaan, mereka punya akar masalah yang menjadi poin utama dalam bisnis mereka. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman dalam era yang sedang pandemi kayak gini nih, meskipun kita ekonominya sedang menurun, teman-teman bisa mengacak kepada masalah ekonomi yang ada, permasalahan di masyarakat yang ada. Kalau misalkan teman-teman sudah memiliki ide, oh saya punya ide nih untuk membuat ini, misalnya teman-teman punya passionable-nya sendiri, punya passion yang teman-teman suka, itu masuk juga ke hasrat. Jadi untuk memulai bisnis, selain kita butuh apa ya namanya, kan katanya kalau misalkan orang bisnis tuh butuh modal materi, modal uang, dan lain-lain. Yang aku jelasin di sini tuh ya, selain bisnis butuh modal, itu ada banyak banget yang kita butuhkan. Yang pertama, idenya. Karena ide ini jujur yang paling susah, teman-teman. Misalkan kita mau jualan, apa yang lagi viral? Misalkan kita mau jual dimsum. Gimana caranya kita bikin dimsum kita menarik gitu, sedangkan idenya itu udah dipakai sama banyak orang.
Yang mahal dari sebuah bisnis adalah idenya. Kemudian kalau misalkan idenya kita udah dapat nih ya, kita harus punya keinginan atau desire atau hasrat yang kuat. Karena kalau kita udah punya ide kita bagus nih, ide kita cemerlang, ide kita prospek nih bagus, tapi kita nggak punya hasrat yang menggebu-gebu, itu buat apa? Sama aja bisnisnya nggak akan jalan. Tapi kalau teman-teman nih udah coba cari idenya, ide yang selaras sama fashionable teman-teman, ide yang selaras sama kebutuhan zaman, ide yang selaras sama akar masalah yang banyak kita temui, kemudian teman-teman udah dapat nih desire-nya, udah dapat keinginannya, udah dapat semangatnya, terus ditambah lagi kepekaan teman-teman. Sepeka apa sih teman-teman sensitivity-nya terhadap keadaan sosial? Ternyata nih, ide teman-teman tuh udah sesuai sama fashionable teman-teman semua. Ditambah lagi, teman-teman juga punya keinginan yang kuat. Ditambah lagi, teman-teman peka terhadap masalah sosial. Dan ternyata, kalau sudah 3 hal ini bisa diselaraskan, itu bisa mengacu kepada akar masalah. Apa coba akar masalah dari sebuah bisnis? Ada 2, 3 bahkan. Yang pertama, kita memecahkan masalah ekonomi dari kita sendiri. Kita kenapa buka bisnis? Karena kita butuh uang dong, kita butuh penghasilan dong, kita butuh money oriented, kita butuh juga keberhasilan, betul nggak sih? Kita juga butuh sukses. Itu akar masalah yang pertama. Akar masalah yang kedua, misalkan kalau teman-teman punya mengembangkan bisnisnya dari permasalahan yang ada, contohnya Gojek. Gojek itu kan dia punya opportunity karena melihat dari dampak sosialnya. Karena ojek lah, angkot lah yang tidak terkondusif, akhirnya mereka bikin satu aplikasi yang bisa merangkum atau mengorganisir itu semua. Terus yang ketiga, selain kita dapat penghasilan nih, karena pemecahan akar masalah kita nggak punya penghasilan. Yang kedua, karena ada sangkut pautnya sama masalah ekonomi di masyarakat. Yang ketiga, kita mengangkat namanya entrepreneurship atau persenan entrepreneur atau persenan wirausaha di Indonesia. Kalau teman-teman mau lihat ada namanya itu riset ilmiah yang aku nggak tahu ya yang hitungnya siapa. Tapi Indonesia itu angka entrepreneurship ya atau angka wirausahanya itu masih kecil teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ambil peluang bisnis, teman-teman sudah memecahkan 3 akar masalah. Yang pertama ekonomi kita sendiri, yang kedua untuk dampak sosial kepada masyarakat. Yang ketiga, Indonesia menambah lagi nih angka wirausahanya. Gitu. Boleh Kak Sarli di next slide? BTW ini suaraku jelas ya? Jelas ya? Maaf ya kalau kecepatan. Aku kadang kalau ngejelasin tuh suka kayak nge-rap gitu. Soalnya tadi aku nanya gak ada yang jawab sih, jadi ya udah aku lanjut aja. Kan kesel ya? Gak apa-apa, santai. Aku cinta damai. Saran untuk semuanya yang ada di sini. Padahal tuh udah siang-siang ya. Kayak, aduh, ini tuh udah pusing sama jadwal kuliah. Belum harus webinar. Males pasti teman-teman kayak gitu sih. Aku tahu banget. Aku kan masih muda gitu loh. Aku ngerti. Oke, next. Ya di sini kita udah masuk ya tadi itu udah kayak yang tadi aku jelasin itu udah kayak keywordnya lah teman-teman. Jadi teman-teman nih catat ya, pokoknya catat. Aku nggak mau tahu. Kalau misalkan teman-teman mau misalkan mengembangkan bisnis gitu, nggak cukup dengan teman-teman punya uang 1 juta sampai 5 juta, terus udahlah aku cari uang 5 juta bukan thrift shop, nggak cukup kayak gitu teman-teman. Dicatat ya. Yang pertama ide, selain ide ada desire atau keinginan dan hasrat. Kemudian tadi ada sensitivity, itu kepekaan ya, kepekaan kita terhadap lingkungan sosial, terhadap kesempatan, terhadap change, perubahan, dan lain-lain. Yang keempat tadi akar masalah. Itu dijadiin poin-poinnya teman-teman ya, untuk kita buat bisnis. Di sini aku lanjut, ada bisnis proses namanya. Kalau tadi kan bisnis opportunity ya, gimana caranya kita mendapatkan peluang usaha. Kalau sekarang gimana caranya kita memproses si peluang usaha atau peluang bisnis itu. Di sini aku bikin teori analogi. Kalau tadi kan teori aku sendiri nih, kalau ini teori analoginya. Jadi teman-teman, analogi bisnis itu bisa kita ibaratkan sebagai halnya kita mau mengibarkan bendera. Di situ kan teman-teman bisa baca ya, bendera itu bisa berkibar karena adanya sebuah proses. Ada pondasinya, pondasi yang ini ya, semen tiangnya itu biar tiangnya bisa berdiri. Ada tiangnya juga, ada sistem teknologi, ada katrolnya tuh si pengerak benderanya. Dan ada juga tali, ada juga sumber daya manusia. Ada si anak paskib tuh, ada kan pasti. Kalau nggak ada anak paskib, nggak bisa tuh bendera merdeka, nggak bisa.
gitu. Nah, sama halnya dengan bisnis ini. Jadi, kita ibaratkan sebagai gimana sih caranya kita mau balelol ya, mengibarkan bendera. Jadi bisnis ini pun punya banyak proses yang ternyata di dalam proses itu kita butuh banyak hal nih yang harus kita siapin. Kita harus siapin pondasinya, kita harus cari tiangnya, kita harus cari juga sistem teknologinya. Selain itu kita juga harus cari ini si logistiknya, si tiang-tiangnya. Juga yang pertama dan yang paling utama adalah sumber daya manusianya. Contohnya, ibaratkan pondasi itu sebagai tujuan dan goals of bisnisnya teman-teman. Jadi teman-teman kalau bikin bisnis itu nggak cuman teman-teman mau cari uang aja, enggak, aku bikin bisnis, aku buka thrift shop, lumayan sehari 2 hari dapat cobaan. Enggak gitu teman-teman. Bikin pondasi itu adalah sebuah tujuan, sebuah visi dan misi. Kalau teman-teman punya visi dan misi yang jelas, ketika di tengah perjalanan ada gagal, ada bangkrut, teman-teman nggak akan padam di situ. Teman-teman pasti akan terus menyala dan terus melanjutkan dari tujuan yang teman-teman mau capai. Jadi di sini yang pertama si pondasi tiang bendera ini adalah tujuan atau visi misi teman-teman. Kenapa teman-teman harus bikin usaha teman-teman itu? Terus ada tiangnya. Tiang ini kita ibaratkan sebagai dari fasilitas atau logistiknya. Misalkan, teman-teman udah punya tujuan sama visi misinya. Udah dibikin nih planning jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjangnya itu udah bikin. Jadi kalau dari si pondasi ini tuh banyak teman-teman. Kalau teman-teman belajar di bisnis manajemen atau bisnis dan pemasaran, teman-teman tuh pasti ada yang namanya bisnis model canvas. Bisnis model canvas itu seperti ada satu teman-teman tuh kayak bikin dokumen semacam SWOT gitu, tapi ada bahasannya beda-beda. Nanti mungkin teman-teman bisa cari juga ya apa itu. Cari juga SWOT-nya, strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunity-nya apa. Terus ada SWOT, T-nya itu apa ya, aku lupa. Oh iya, trait-nya apa, gitu. Jadi kayak kekuatannya, kelemahannya, kesempatan sama ancamannya. Kalau teman-teman udah tahu nih kesempatan teman-teman apa, udah tahu nih segmentasi pasarnya apa, udah tahu tujuan goals of target bisnisnya udah oke banget, teman-teman tinggal cari itu. Tinggal kumpulin modal, terus cari aja bahan-bahan atau perintilan-perintilan yang perlu teman-teman siapin. Terus kalau udah ada, misalkan udah ada nih barang-barangnya, teman-teman bikin sistem teknologinya. Sistem teknologinya itu maksudnya adalah sistem income output-nya kayak gimana, sistem penulisan penjualannya gimana, keluar masuk keuangannya gimana, sistem bagi modalnya gimana. Itu yang dimaksud dari sistemnya. Kalau sudah ada sistemnya, baru sumber daya manusianya ditentukan. Mau teman-teman yang ngurusin sendiri kah? Atau mau buat tim kah, itu juga nanti diatur. Gitu ya, udah. Boleh dilanjut Kak Seru. Nah, di sini aku mau jelasin salah satu unicorn Indonesia. Teman-teman tahu kan unicorn itu apa? Aku mau tanya lagi ya. Siapa yang ngomong aja? Kak siapa ya? Kak Hanan nih, Kak Hanan. Aku mau tanya dong Kak Hanan. Assalamualaikum Kak Hanan, selamat siang. Ada nggak ya? Kak Hanan Darajat nih. Kak Hanan. Oh, aku nggak di notice guys. Oke, aku pindah. Siapa lagi ya? Kak Dini deh. Kak Dini aku boleh tanya nggak Kak? Oh, nggak ada juga. Siapa nih yang bisa bantu aku? Siapa ya? Kak Nuri aja deh. Kak Nuri pasti notice aku deh. Kak Nuri tahu nggak sih kira-kira apa yang dimaksud sama unicornnya Indonesia? Atau Kak Nuri nggak asing kan sama logo itu? Tahu nggak sih Kak itu logo apa Kak? Iya. Tokopedia. Kak Nuri tahu nggak sih apa yang dimaksud sama unicorn Indonesia? Nggak tahu deh. Tapi kalau unicorn tahu ya? Tahu. Apa Kak? Unicorn itu kan hewan langka ya Kak ya? Jadi teman-teman, aku juga mau infoin ya, apa yang dimaksud yang namanya unicorn Indonesia. Jadi unicorn Indonesia ini adalah, mereka itu adalah perusahaan yang baru aja merintis, baru datang nih. Mereka tuh kayak baru show up, baru tampil, baru terjun nih, baru masuk keluar, kayak Tokopedia, Gojek, Grab, terus Traveloka, Bukalapak, itu kan mereka baru ya, karena itu baru maraknya waktu kita sudah masuk ke era 5.0 atau bisnis digital.
Terus pertanyaannya, kenapa sih Kak Virial ini dinamain unicorn Indonesia? Sesuai dari namanya, unicorn itu kan hewan langka ya. Jadi perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan yang langka. Kenapa disebut langka? Karena mereka baru terjun, mereka baru masuk, tapi penghasilannya udah lebih dari belasan miliar. Sedangkan Garuda Indonesia itu perusahaan yang sudah lama berdiri di Indonesia, bahkan belasan tahun, yang gedungnya udah tinggi banget. Sedangkan Tokopedia, Gojek, Shopee, kita nggak tahu nih perusahaannya ada di mana. Kita nggak tahu mereka kapan tiba-tiba datang, tiba-tiba booming, tiba-tiba mereka langsung, wah boom aja. Penghasilannya ratusan miliar. Itulah kenapa disebut unicorn, karena sangat langka gitu. Kayak jarang terjadi gitu. Nah, kenapa aku ambil Tokopedia? Karena Tokopedia, tau gak sih, apa namanya, slogannya apa? Mulai dulu aja. Suka denger gak sih? Nah, gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nanya ya, gimana sih cara mengembangkan bisnis di era pandemi ini? Ya udah, mulai dulu aja. Tapi, mulai dulu ajanya tidak asal mulai, tapi dengan banyak poin-poin yang tadi aku sampaikan dicoba diterapkan dan juga diimplementasikan. Gitu. Jadi di sini kan sesuai tadi yang banyak aku jelasinnya terkait dari bisnis itu karena ada akar masalah, bisnis itu karena A, B, C, dan sampai Z yang tadi aku jelasin. Karena apa? Salah satu contohnya ini adalah Tokopedia. Tokopedia ini adalah perusahaan teknologi Indonesia dengan misinya. Misinya itu sangat mulia dan sangat besar, yaitu mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Kemudian Tokopedia juga menyediakan teknologi sebagai solusi itu teman-teman ya. Itu poinnya, solusi untuk memberdayakan jutaan penjual dan konsumen agar dapat berpartisipasi membangun masa depan perdagangan. So, kesimpulannya apa? Jadi kesimpulan kita, ketika kita mau membangun sebuah bisnis, ketika kita punya fondasi yang kuat dan besar. Kalau misalkan kita buat tujuannya besar, goal of target bisnisnya itu besar, atau hasilnya atau tujuannya besar deh intinya, pasti nanti impact-nya juga akan besar. Kayak Tokopedia, dia kan untuk tujuannya itu, misinya itu mencapai pemerataan ekonomi secara digital tuh kan. Tokopedia tuh bikin bisnis juga nggak asal-asalan teman-teman. Ngelihat dari kondisi ekonomi, kebutuhan masyarakat, dan juga peluangnya mereka lihat di bisnis opportunity yang sebelumnya aku jelasin gitu. Jadi teman-teman kalau mau membangun sebuah bisnis, boleh teman-teman dilihat dari kebutuhan yang ada di sekeliling, dilihat dari segmentasi pasar, dilihat dari kesempatan dan juga tujuan ke depannya. Tidak dilihat dari jangka 1 minggu, 2 bulan ke depan, tapi dijangka sampai 5 tahun ke depan. Gitu. Jadi untuk planningnya, teman-teman tuh nggak cukup bikin planning misalkan 1 bulan ke depan, enggak, tapi harus bikin 3 tahap. Yang pertama, planning jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya. Gitu. Oke, aku next lagi. Di sini ada keterangan skala pencapaian. Ini udah termasuk sih tadi yang sama aku jelasin. Jadi teman-teman nih ya, ketika kita sudah punya jawaban dari why bisnis kreatif, why kreatif bisnis, kalau kita udah punya jawaban dari itu, kita lanjut ke bisnis opportunity yang tadi. Kalau kita udah punya jawaban dari bisnis opportunity yang tadi aku jelasin, lanjut lagi ke bisnis prosesnya. Kalau dari bisnis prosesnya kita udah dapat nih, setelahnya kita tinggal menentukan aja keberhasilan sebuah bisnis kita dari skala pencapaian. Maksudnya skala pencapaian adalah kita membuat skala jenjang, beberapa jenjang skala. Kita mau sampai mana nih? Kita mau bawa si usaha kita sampai mana? Apakah cuma stuck di jualan-jualan di teman-teman aja, atau misalkan di udahlah aku mah jualannya di sini nggak ada ke tetangga, nanti kalau tetangga beli tinggal beli, atau ya udah nanti kalau pelanggan teman-teman aku nih, teman-teman mahasiswa aku aja yang beli, udah aku mah cuma sampingan aja gitu misalkan ya. Tapi kalau misalkan teman-teman punya skala yang lebih oriented, lebih yang luas banget. Contohnya kayak gini, misalkan aku jualan siomay, Virial jualan siomay, pasti jualannya kan di WA, SW, di grup gitu kan, di share. Skala pencapaian aku berarti cuma segitu. Beda halnya kalau misalkan aku bikin merek sendiri, namanya brand yang keren gitu, misalkan siomay Alexa misalkan contohnya. Terus aku buka di Instagram tuh, aku bikin iklan, aku belajar advertising, aku pakai insight, aku bulanan iklan di Instagram. Ternyata si siomay Alexa aku tuh sampai ke Malaysia infonya. Wah, itu skala pencapaian aku udah lebih besar kan. Tiba-tiba ada nih dari
Maluku nih misalkan, di Maluku kan nggak ada cilok sama siomay. Tiba-tiba ada yang mau jadi sales, ada yang mau jadi reseller. Nah, maksud aku itu yang dimaksud skala pencapaian. Jadi teman-teman kalau udah punya pegangan dari yang tadi aku jelasin, ditentuin dulu teman-teman mau sebesar apa usahanya. Next, di sini aku jelasin autopilot dan side hustle. Jadi teman-teman, tujuan dari kita mengembangkan bisnis itu ada dua. Ada autopilot dan juga ada side hustle. Autopilot itu adalah sistem pada kendaraan di mana komputer mengambil alih kemudinya sehingga memungkinkan kendaraan tersebut mengemudi dengan sendirinya. Sama halnya kita membangun sebuah bisnis. Misalkan kita di usia muda sekarang, di mungkin kita 18 sampai 25 tahun ya, kita bangun mati-matian, bangun sampai berdarah-darah bikin si bisnis kita biar bisa punya autopilotnya. Yang dimaksud autopilot adalah kita bikin konsep yang tadi, kita bikin bicep-nya sampai sistemnya sudah terbuat dengan detail, kemudian nanti kita tinggal nerima hasilnya gitu. Jadi si sistem yang udah kita buat itu udah ada, kayak misalkan udah ada karyawannya, udah pembagian ininya, udah dibagi-bagi setiap segmennya. Jadi kita tinggal nunggu aja, kita tinggal mantau, kita tinggal controlling. Nah, itu enaknya kita punya bisnis sendiri karena kalau sudah autopilot, kita tinggal controlling aja. Gitu. Dan juga selain itu kita juga memiliki side hustle-nya. Side hustle itu adalah pekerjaan sampingan dengan bahasa yang lebih keren. Kayak contohnya misalkan teman-teman masih kuliah nih, tapi teman-teman punya bisnis, misalkan bisnis usaha reseller kerudung. Nah, reseller kerudung itu ini udah jalan, teman-teman udah punya udah punya pelanggan tetap, udah punya reseller yang benar-benar tiap minggu order. Itu teman-teman udah jadi side hustle teman-teman gitu. Udah jadi beneran income teman-teman setiap minggu, udah pasti gitu. Jadi yang mau aku tekenin buat teman-teman semua, selain kita membuat bisnis untuk penghasilan 100.000 tiap minggu, kita harus buat juga untuk proses yang lebih jauhnya, sebagai autopilot masa depan kita dan juga side hustle-nya kita. Itu aja sih teman-teman untuk dari materi singkatnya ya. Mungkin aku kesannya nge-rap banget ya, soalnya takut nggak keburu, cuma 15 menit. Boleh dilanjut Kak Sherly? Oke, jadi kalau dari contoh aku sih, selama pandemi ini, aku kan lulus waktu tahun 2021 kemarin, di sekitar bulan Juni atau Juli, ya aku lupa. Nah, aku ingat tuh waktu aku udah selesai uji kom, udah selesai praktik, pokoknya tinggal nunggu kelulusan aja. Di situ tepatnya tanggal 21, Kartini tuh bulan apa ya? April kalau nggak salah ya, 21 April 2021. Di situ kan keterangannya hari Kartini ya. Hari Kartini posisi kelas 12 dan aku mau lulus gitu kan. Aku takut aku lulus belum punya kerjaan gitu. Jadi aku mikir nih gimana selama pandemi ini aku punya kerjaan gitu. Maksudnya aku tetap produktif, aku menghasilkan sesuatu. Akhirnya waktu itu dilatar belakangi dengan kesadaran ya, keinginan dan juga hasrat yang tinggi, dikembangkan juga oleh ide dan juga didorong oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang aku bisa, yang aku kuasai. Di sini ada struktur bisnis juga yang pernah aku pelajari, yang teroriented dan juga pandangannya jelas. Akhirnya waktu itu aku buka lah, aku bikin rintisan, yaitu perusahaan Scrap Up, yang mana isinya kita melayani jasa pelayanan administrasi secara virtual gitu. Dan jadi kalau misalkan waktu itu sih aku pikirnya kayak gini, jadi sebagai anak muda, startup ini adalah merupakan jalan baru bagi kita sebagai generasi muda untuk mengepakkan sayap-sayap indahnya dalam mengubah dirinya dan sisi dunia. Gitu. Jadi di era sekarang ya yang kemana-mana kita susah banget cari kerja, susah banget ini itu susah, pokoknya serba susah. Gimana caranya kita tetap buka peluang, kita tetap mencari banyak potensi untuk menaikkan derajat kita sendiri. Gitu. Salah satunya apa? Salah satunya kita membuka bisnis sesuai passion kita, sesuai kemampuan kita, dan sesuai ilmu yang kita kuasai. Itu sih teman-teman untuk singkatnya penjelasan dari aku, semoga bermanfaat. Untuk barangkali ada pertanyaan atau nanti ada misalkan ada hal-hal yang mau ditanyain, boleh langsung direct message di Instagram dan juga di WhatsApp bisnisnya. Gitu. Itu deh Kak Nuri, masih ada waktu nggak sih atau kelebihan? Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Safira yang telah memberikan materinya yang sangat bermanfaat sekali ya bagi kita. Oke, selanjutnya mari kita simak materi dari pembicara kedua,
yaitu untuk Herli Triwayuni dipersilakan. Sudah ada Apa belum share screen-nya? Oke. Makasih buat Kanuri atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini teman-teman juga udah tahu dari judul webinar kali ini adalah bagaimana cara mengembangkan bisnis pada saat pandemi. Semua yang dipaparkan oleh narasumber pertama itu benar. Semuanya sudah dicakup oleh dia dan saya di sini akan menambahkan tips and trick. Tapi menurut saya pribadi, menurut dari pengalaman saya pribadi. Dan di sini ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, udah kenal minta disayang, udah disayang malah ditinggal. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Herli Triwahyuni, saya mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 2 di Arts University. Nah, di sini kalian pernah lihat juga logo yang seperti ini. Ini adalah salah satu bisnis makanan yang aku rilis dari tahun 2021. Kenapa sih aku milih berjualan atau menjadi orang pembisnis? Awalnya sih coba gitu, cuman makin kesini makin si konsumennya tuh makin banyak, jadi beda daripada aku malah coba doang di awal, mending lanjut sampai sekarang juga masih jualan ya. Jadi di sini aku jualan cipak. Ada yang tahu cipak itu? Aci. Kak. Jadi Oke, mohon maaf, sepertinya ada kendala. Untuk pasal di Triwayuni. Bentar ya. Untuk teman-teman semuanya, ditunggu dulu ya sebentar, ada kendala.
Maaf ya teman-teman tadi terputus. Tadi baru sampai sini ya. Jadi kenapa awalnya jualan ini? Karena aku pikir, karena kan aku suka jajan. Jajan yang pedes-pedes. Gimana kalau misalkan aku yang jualannya? Nah, maka dari itu, aku jualan aja. Dari awalnya, si adonannya, kalau yang pernah beli sih, dari awalnya adonannya kayak batu, bisa dilempar, itu kerasa banget gitu. Si bunyi, nah itu mah pasti kedengeran gitu ya. Meren kalau misalkan si giginya lagi ungger bisa potong, itu bener dari awalnya. Nah, makin sini aku belajar pakai adonan yang baru dan alhamdulillah sampai sekarang kipas aku gitu ya masih bertahan gitu, masih banyak gitu yang belinya juga karena udah mah pas lulus sekolah aku lanjut kuliah, jadi relasinya makin banyak gitu. Lanjut. Apa sih hubungannya antara pandemi COVID-19 sama bisnis? Semua juga mungkin beberapa nggak tahu semuanya juga. Ini menurut aku COVID atau pandemi pada tahun lalu, dari tahun lalu itu berdampak buruk untuk sebagian besar perekonomian. Contohnya bisnis. Dari awalnya si bisnis itu banyak yang beli, banyak konsumen yang datang, pesanan sampai misalkan si bisnis itu, misalkan makanan, ada orderan sampai 50, sampai ketika pas pandemi datang cuman ada orderan cuman 10. Jadi beberapa persen ternyata menghilang gitu kan. Karena banyak bisnis juga yang merugi atau hampir gulung tikar. Contohnya bisnis yang aku kelola ini adalah bisa disebutlah bisnis angkatan corona. Soalnya aku bangunnya pas waktu zaman corona lagi memuncak. Ya udah gak apa-apa aku coba dulu aja. Yang penting awalnya kan aku coba-coba cuman pengen punya uang sampingan. Dalam artian sampingannya biar punya uang jajan sendiri gitu, punya tambahan. Jadi kalau main sama temen-temen nggak usah mikir, aku mau punya uangnya segini. Tapi kan aku punya uang jualan aku, batu jualan, kayak gitu. Tapi dari pandemi ini teh emang punya effort yang tinggi gitu buat membangun bisnis yang kayak gini. Soalnya kan makanan, orang-orang kalau misalkan pandemi kan sangat bukan pisan, ada sampai yang kalau beli makanan harus di UV, ataupun diapain, kan nggak tahu gitu kan. Karena si orang itu teh menjaga banget kehigienisan. Syukur-syukur si orang itu, nggak apa-apa, meren nggak akan, karena ya higienis bikinnya juga, ya pasti kan misalnya cuci tangan dulu, nggak sampai aku misalkan udah ngupil, bikin cipak, kan nggak mungkin ya kayak gitu. Jadi di sini aku punya tips and trick buat teman-teman yang pengen membuat bisnis, tapi kecil-kecilan gitu kayak aku. Yang pertama, harus ada selalu diskon. Diskon di sini bukan karena diskonnya nggak usah sampai misalkan seminggu sekali harus ada diskon, enggak. Cuman di sini diskonnya bisa kayak kan aku lewat GoFood gitu. Di GoFood aku waktu itu pernah pertama pakai minimal belanja 30.000 dapat potongan 5.000. Jadi kan ke akunya masih ada untung gitu kan, masih ada batik.
Terus kalau misalkan yang datang ke rumah kayak gimana? Kalau misalkan apa sih tips dari aku mah, kalau misalkan si orang itu benar-benar kan jajan hari ke-1 jajan cipak, hari kedua jajan cipak kuah, cipak apa gitu kan berbeda-beda tiap harinya. Nah aku mah kalau misalkan dia kayak gitu, pas hari terakhir dia jajan, aku kasihlah misalkan dilebihin 1.000 di cipaknya atau 2.000 kayak gitu. Nah yang kedua berinovasi. Selain berinovasi yang pertama misalkan kita kayak namanya cipak kok cerah nih ada pasti jualan juga cipak aja bulat gitu doang kayak cireng kan gak mungkin gitu ya dan pasti meren konsumen juga pada bosen jadi kita harus berinovasi menu-menunya jadi aku di sini ya udah aku tegasin gitu ke diri aku ya udah jualannya jualan yang makanan pedas tapi dengan nama Cipak Kocak Neng kayak gitu. Yang ketiga menjaga pelanggan lama. Kalau menjaga pelanggan lama sih biasanya selalu ada sih si orang itu jajan selalu. Mungkin kalau menjaga pelanggan lama mah kayak menjaga besti-besti. Jadi CS-CS gitu bisa cek tiap hari jajan dong atau besoknya kalau misalkan ke kampus kan ada yang meniti cipak gak? Nah kayak gitu kalau misalkan mau main padahal kita mau nongkrong tapi aku selalu bilang mau jajan cipak dulu gak sih di aku nah kayak gitu itu mah S3 marketing ya sat. Terus yang keempat atau yang terakhir menjaga kualitas rasa itu memang harus ya semua juga jadi gak boleh berbeda gitu. Jangan tergantung mood. Hari ini aku galau udah ditinggalin ayang kemana. Ya udah jadi rasanya mau sakahayang. Gak juga kan gak boleh ya itu mah. Cuman kita harus konsisten weh. Jadi harus tahu takarannya. Pokoknya mah kalau misalkan kayak jualan kan aku di sini udah jualan cipak doang. Kayak mie riwo yang cara kayak gitu. Aku harus punya takaran sendoknya. Kalau misalkan level 1 segimana, nah harus sama weh. Kalau misalkan akunya nggak ada, atau sama ibu, atau sama ate dibikininnya. Aku udah ngajarin ke mereka, bukan aku nyuruh ke mereka. Bang bikinin, enggak kayak gitu. Cuman, ya kan akunya nggak ada di rumah gitu. Jadi dibantuin sama orang rumah. Kayak gitu. Mungkin cukup sekian sharing materi atau sharing pengalaman dari saya pribadi. Apabila ada kesalahan atau penyampaian kata dan kesalahan teknis yang lainnya, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Sharing Triwa ini yang telah memberikan pengalamannya terhadap bisnis di masa pandemi ini. Hadirin yang kami hormati, demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh kedua pemateri kita hari ini. Kedua pemateri telah menyampaikan materinya dan dapat disimpulkan bahwa memulai bisnis di tengah pandemi bukan menjadi halangan untuk dilakukan. Setelah mengetahui tips dan trik terutama untuk ide kreatif dan keinginan kita untuk berwirausaha. Nah, jangan menunda-nunda untuk memulai berwirausaha. Selanjutnya akan ada sesi tanya-jawab. Nah, dari tadi saya kelihatan banyak yang pada off-cam-nya, yang pada diem. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Jika ada, silakan di chat di kolom yang ada di tersedia. Kalau nggak ada yang nanya, materi boleh nanya nggak ke audiensnya? Boleh banget. Oh, boleh ya. Jadi nanti kalau nggak bisa biar aku yang nanya, boleh nggak sih? Oke, sebentar ya. Kayaknya tidak ada pertanyaannya dari audiens. Saya izin bertanya, boleh? Oke, silakan.
Mohon maaf dulu sebelumnya, Kak, saya tidak bisa on cam. Jadi saya ingin bertanya kepada Kak Virial Safira mengenai bisnis ya tadi. Strategi apa yang digunakan dalam mengembangkan sebuah usaha bisnis, dan kalau misalnya kalau dalam membuat sebuah bisnis itu pasti adanya kendala atau resiko yang sangat besar. Nah, apa langkah yang harus diambil jika bisnis tersebut ditutup atau tidak dibuka lagi gitu? Terima kasih. Kak Dindi, ini aku langsung jawab atau ditampung dulu, Kak? Oke, baik. Terima kasih kepada Rifanu. Saya dijawab aja kok langsung untuk mempersingkat waktu. Terima kasih ya Kak untuk pertanyaannya. Di sini udah aku ambil kesimpulannya Kak Mitarni tadi ya. Kak Mitarni untuk pertanyaannya kan tentang dari strategi dan juga kendala serta resikonya. Kalau permasalahan strategi, kendala, dan resiko itu tergantung Kak. Tergantung jenis bisnis apa yang Kakak jalani. Contoh aja, aku kasih contoh. Misalkan aku usahanya itu nggak bisa dengan mudahnya aku kasih ke orang-orang seperti aku jualan baju atau aku jualan makanan, enggak. Kalau usaha aku itu usaha yang memang butuh proses yang lama. Karena kita kan merintis sebuah usaha. Strateginya adalah aku cari banyak referensi, aku belajar cara manajemen, cara controlling, kemudian cara juga mengatur aset, cara juga gimana caranya aku mengatur finansialnya. Terus dari strategi ini, aku ikut pelatihan juga, Kak. Jadi kami Tarni kalau misalkan mau ada bisnis yang emang bisnisnya itu nggak bisnis kecil atau bisnis yang sekalian besar banget, itu butuh banyak strategi yang khusus. Yang pertama tadi Kak, yang aku bikin. Kakak bikin dulu jangka panjangnya. Atau kayak kalau kata ilmu manajemen, itu kita kan ada 3-4 hal mendasar. Ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Itu semuanya kita lakuin dulu Kak di dalam strategi ini. Gitu. Yang pertama sih kalau aku bikin 3 planning. Yang pertama aku pilih bikin jangka pendeknya dulu. Jangka pendeknya aku bikin kayak schedule-nya, to-do list-nya aku mau bikin apa aja. Kalau jangka pendeknya, kemarin tuh kayak aku bikin si SWOT-nya, terus aku bikin analisa pasarnya, terus aku bikin kayak bisnis model canvas-nya kayak gimana. Aku juga belajar nih gimana caranya membangun perusahaan. Bukan cuman hanya sekedar aku dengar dari orang, bukan cuma sekedar aku baca by Google, tapi aku cari ini bener-bener orang-orang kayak si perusahaan A biar bisa jadi Telkom Indonesia tuh mereka kayak gimana awalnya. Aku tuh bener-bener pelajarin dari banyak aspek. Terus sampai aku tahu nih, aku nemuin strateginya yang cocok gimana, baru aku bikin jangka panjangnya, jangka pendeknya, sampai jangka menengah, dan juga jangka pendek. Terus untuk kendalanya, pasti sudah aku prediksi dari kendala itu harus dievaluasi setiap minggunya. Jadi misalkan Kak Mirtani punya bisnis nih ya, untuk meminimalisir kendalanya, kalau kakak udah bikin strateginya, poin yang pertama, poin A itu untuk strategi, poin B untuk evaluasi mingguan. Jadi setiap minggu kakak harus evaluasi dari strateginya apakah efisien atau enggak ya. Untuk income outputnya apakah selaras atau enggak ya. Itu dievaluasi tiap bulannya atau tiap minggunya lebih minimal atau lebih intens gitu. Jadi supaya ketahuan nanti kendalanya gimana. Karena kalau kendala ini akan langsung atau merembet juga ke resikonya. Kalau kendalanya besar, tentu resikonya juga besar. Gitu. Tapi kalau permasalahan resiko, ini harus diatur dari awal dulu. Misalkan resiko biasanya kebanyakan dari modal sih. Dari modal yang kakak keluarin, itu minimal pahit-pahitnya aja, jelek-jeleknya, balik modal aja, biar nggak hilang semuanya, kayak gitu. Jadi supaya meminimalisir kendala dan resikonya, kita harus bikin strategi yang matang dan juga evaluasi tiap bulannya atau tiap minggunya supaya lebih intens. Gitu sih kalau dari aku. Udah jelas Kak? Atau mungkin ada yang masih kurang? Ada aku jelas lagi. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Firna yang telah menjawab pertanyaan dari audiens. Yang kedua Kak, ini ada pertanyaan dari chat dari Nabila Tawiro.
Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita meningkatkan semangat untuk berbisnis jika sudah mengalami penurunan produksi bisnisnya? Itu, Pak. Mungkin Kak Sally mau jawab, Kak, sebagai narasumber kedua. Boleh. Nah, jadi kalau dari aku pribadi, kalau misalkan udah agak semangat, kita apa sih, inget lagi gitu dari awal kita ngebuat kayak gimana, capeknya kayak gimana, jadi gak boleh putus asa. Terus jangan takut gagal, semua kan berawal dari kegagalan, nanti ada kesuksesan juga kan, pasti ada puncak di mana kita bisa apa ya, kalau misalkan trending, kalau misalkan di Instagram. Jadi pokoknya kalau misalkan lagi penurunan produksi, kita harus lebih sabar, ya paling apa ya, kayak berdoa, enggak juga, cuman lebih ya gitu, lebih sadar ke dulunya kita ngebangunnya kayak gimana, susah payahnya kayak gimana gitu dari aku. Jadi jangan takut. Aku juga izin nambahin ya, Kak Nabila. Kalau misalkan ada penurunan nih, ya Allah, aku tuh males banget. Kayak misalkan kita udah bangun-bangun usaha besar nih, tiba-tiba di tengah tuh kayak kita gagal, kita modalnya nggak balik lagi, atau ternyata ekspektasi kita nggak sesuai nih sama harapan yang kita pikirin. Tiba-tiba, oh ternyata targetnya tuh nggak sesuai nih, ternyata nggak banyak yang menarik, atau nggak banyak nih yang tertarik. Kan kadang kita udahlah males lah, udah tutup aja, mending buka bisnis yang lain. Kalau di sini biasanya mungkin dari teman-teman yang lagi ambruk bisnis ya, paling kita kayak oke lah nggak apa-apa, semangat, tapi semangat itu pasti beda, feel-nya tuh beda. Kayak kita megang gelas, terus gelasnya jatuh, terus kita mau benerin kayak udahlah ini mah pasrah, nggak bisa disambungin lagi, kan biasanya kayak gitu kan. Tapi ada istilah yang lebih keren nih, supaya kita lebih profesional lagi dalam menjalankan bisnisnya. Ketika misalkan kita di pertengahan jalan ada kegagalan, kita langsung berpikir kritis bahwa kita harus melakukan yang namanya rekonstruksi gitu. Jadi kalau misalkan Kak Nabilah nih, misalkan punya bisnis, ternyata bisnisnya tuh gagal di tengah jalan, Kak Nabilah untuk memicu semangatnya ulang, kita nggak usah mikirin yang kemarin-kemarin. Kita pikirnya yang ada di kepala kita, oke, fine, it's okay, everything is gonna be okay. Bangunlah Kak Nabila bikin yang namanya rekonstruksi bisnis. Rekonstruksi bisnis adalah pembangunan ulang. Pembangunan ulang dengan bisnis yang sama, dengan hal yang sama, tapi dengan jiwa yang baru, dengan semangat yang baru, dengan evaluasi yang baru. Dilihat dulu ke belakangnya. Oh, kemarin flyer aku kurang bagus nih. Oh, kemarin aku kurang nih advertising-nya. Aku kurang pengiklanannya. Oh, ternyata pencatatan output dan income-nya nggak sesuai nih sama pemasukan dan juga modalnya. Itu ditelaah lagi. Jadi bukan hanya, kadang kita kalau misalkan lagi menyemangati diri, ya udahlah, aku nggak apa-apa gagal, aku pakai aja uangnya buat have fun, buat beli es krim lah yang banyak biar healing gitu. Enggak ya teman-teman. Jadi karena kita bangunnya, jadi teman-teman harus punya mindsetnya. Jadi mindset kita itu kita meng-create ulang perusahaan, kita meng-create ulang bisnis kita gitu. Dengan semua yang sama, jiwa yang sama, semangat yang lebih baru lagi, dengan materi yang baru, dengan cara yang baru, dengan strategi yang baru juga gitu. Kalau pantang menyerah itu udah pasti harus ada ya, tapi harus diiringi juga dengan prosesnya, dengan ditelaah juga dan dianalisa. Itu sih kalau dari aku. Izin bertanya lagi, boleh? Boleh, Kak. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kepada pemateri kedua, bagaimana cara bagaimana cara Kak Sherlyn menarik perhatian para konsumen agar produk atau usaha bisnis yang sedang Kakak lakukan itu bisa menarik perhatian orang yang lebih banyak dan bisa menjadi efektif atau lebih baik gitu. Cara menarik perhatian para konsumen agar produk yang sedang Kakak lakukan itu bisa membuat para masyarakat itu menjadi baik, menjadi suka gitu. Oke, izin menjawab ya. Jadi kalau dari aku sih kayak foto produk pasti jelas ya, karena kan makanan aku merah,
pasti orang mikirnya kalau misalkan si fotonya merah, waktu foto shootnya merah itu, pasti si makanannya juga pas datang pasti merah kan, nggak akan mungkin aku fotonya sih bagus gitu. Pas aku beli misalkan nggak pedas sama sekali, nggak sampai kayak gitu. Jadi aku yang ngelakuin pertama foto kualitas, foto semuanya, pokoknya yang benar-benar ada di foto itu emang harus ada dari si wujud aslinya gitu. Terus biar orang-orang juga tertarik, kayaknya mah makanan dia enak gitu kan. Terus aku waktu pertama kali nyebarin kayak makanan aku itu lewat WA asalnya, karena si Cipakte lagi booming, karena di Garut kan asalnya. Ya udah aku coba kan, tapi aku itu emang bener-bener gak menarik, soalnya aku nggak pernah jualan yang kayak gitu. Emang aku dulu dari SD aku jualan kayak cilok yang kayak gitu kan. SD mah ngapain gitu kan, malu, udah seru. Ini mah kan gimana tuh, sampai si fotonya juga di apa sih, di kursi tempat duduk kan, pasti orang pikir ih jijik lah itu dipakai duduk, kita malah dipakai foto produk kan, maksudnya kayak nggak higienis. Nah kayak gitu. Nah dari situ aku awalnya nggak pakai foto ini, tapi semua teh kayak ngisi review testi, kata mereka ih enak gini gini, terus terlihat kan merah, banyak pelanggannya. Dari situ aku mulai kayaknya kalau misalkan kayak gini aku nggak akan, pelanggannya nggak akan nambah gitu, customernya nggak akan nambah, nggak akan orang lain sampai tahu, sampai orang manapun nggak akan tahu kalau misalkan si produk aku fotonya juga cuman kayak gini gitu, asal-asalan. Nah di situ aku foto produk, langsung aku bikin Instagramnya. Asalnya aku ada Instagram si all shopnya, jadi si Coach Yasin aja teh ada apa sih WhatsApp-nya, cuman udah kehapus si nomornya, jadi aku ya udah nggak apa-apa ke WhatsApp pribadi aja, selama si customernya masih banyaknya di kan cuman sekeliling teman-teman. Ya udah aku ngebagiin yang kayak orang jauh-jauh gitu lewat Instagram, terus aku sebarin lagi di GoFood gitu. Jadi GoFood tampilannya awalnya, kalau misalnya yang lihat di GoFood tampilannya beda banget sekarang, karena aku sekarang belajar dari kesalahan gitu ya, nggak mau terlihat si foto aku teh kayak kata orang teh udah jelek kemarin, ini mah nggak enak rasanya. Aku teh takut ada omongan-omongan yang kayak gitu, jadi aku menjaga kualitas aku. Jadi aku ya udah bahkan dengan foto produk itu kayak gitu menurut aku pribadi. Terima kasih. Ya, Kak Serly, terima kasih atas jawabannya. Sama. Oke, terima kasih kepada Kak Serly dan kami Tardi yang telah memberikan pertanyaan, dan untuk Kak Serly yang telah memberikan jawabannya. Untuk mempersingkat waktu, untuk sesi tanya jawab kepada audiens, saya tutup, namun saya sebagai moderator ingin memberikan pertanyaan kepada narasumber yang pertama, untuk Kak Firial Safira Nada, yaitu pertanyaannya, bagaimana pendapat Kakak mengenai strategi tepat dalam menentukan titik penjualan dikala banyak pesaing yang sama, dan bagaimana cara mengukur efektivitas untuk memasarkan produk tersebut? Oke Kak Nuri, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Ini aku buat 2 poin ya Kak ya. Jadi untuk yang pertama, strategi dari titiknya ya Kak ya, titik pemasarannya ya. Oke, strategi titik pemasaran. Kalau yang kedua tadi apa Kak Nuri? Maaf. Tadi kan titik dan efisiensi apa tadi Kak? Maaf. Titik penjualan skala banyak pesaing yang sama, dan bagaimana cara mengukur efektivitas untuk memasarkan produk tersebut. Oke, Kak, ini aku bantu jawab ya. Kalau dari selama beberapa pengalaman yang udah aku lakukan dan juga riset dari beberapa teman-teman aku yang usahanya udah pada besar dan lain-lain. Jadi cara kita menemukan strategi usaha atau titik dari segmentasinya, itu kita buat dulu Kak skalanya. Kita mau besarnya atau cuma di lingkungan kampus kah, atau di lingkungan kota Bandung kah, atau sampai di seluruh Indonesia. Yang pertama kita buat dulu pembagian wilayahnya. Terus kalau misalkan kita udah
Kalau aku pribadi nih, pasti aku mau langsung satu Indonesia dong. Karena kan untuk sekarang, untuk dari aksesnya juga sudah lebih mudah. Bisa dari aplikasi, dari e-commerce, dari iklan, advertising, insight, dan banyak banget nih Kak kalau untuk sekarang. Kalau udah ditentuin strategi dari pasarnya, yang kedua range dari umurnya. Kira-kira produk kita tuh masuknya di yang mana sih? Produknya untuk remaja kah, untuk anak-anak kah, untuk semua umur kah, semua kalangan kah, atau gimana? Jadi yang pertama, strategi segmentasi wilayah, udah dari wilayah, baru segmentasi range umur. Karena kan ini berpengaruh juga terhadap strategi pasar kita. Kalau ternyata udah umur, baru yang ketiga dari jenis kelamin. Jenis kelamin juga mempengaruhi. Kayak misalkan bisnisnya Kak Sherly, itu kan pasti yang banyaknya yang beli cewek. Pasti nanti ditawarinnya juga teman-teman cewek. Nah, kalau misalkan kita berdasarkan dari wilayah, misalkan kita wilayahnya mau mencakup sebagai di wilayah Indonesia dulu deh, ya nggak sampai mancanegara. Terus kita udah pilih nih range usianya dari umur 18 sampai 25. Berarti era generasi milenial atau di daerah quarter life crisis ya, daerah 20-an gitu. Terus kita tentuin misalkan kalau Kak Nuri jualan kosmetik, pasti kan yang banyaknya di perempuan. Nanti untuk cara dari efektivitasnya, gimana caranya produk kita bisa laku, terjual banyak, kita pakai insight marketing, copywriting, itu kita pakai. Yang pertama, mungkin nanti dipilih juga Kakak mau dipasarnya lewat aplikasi apa aja. E-commerce yang mau dipostingin dulu yang mana? Mau yang jadi pusatnya di mana dulu? Apakah di Shopee kah? Apakah di GoFood dulu kah? Atau di Instagram dulu? Karena dari berbeda aplikasi, itu cara penanganannya juga beda. Contohnya misalkan Kak Nuri ambil produk skincare. Skincare kita taruh, kita mau ambil wilayah Kota Bandung dulu deh. Kota Bandung dengan range umur 18 sampai 25 tahun di jenis kelaminnya perempuan. Kita fokusin untuk efektif dulu, kita pilih satu Kak, kita pilih satu aplikasi. Kita pakai WhatsApp dan Shopee. WhatsApp untuk orang-orang yang kita kenal, nanti kita arahin ke Shopee, nanti kita fokus dulu di Shopee supaya efektif, kayak kita tahu cara foto produk yang tadi disampaikan sama Kak Sherly. Terus ada juga Kak yang namanya copywriting. Copywriting itu adalah gimana caranya kita membuat penawaran, kita membuat advertise dari kata-kata yang kita tulis di deskripsi produknya. Kemudian kalau sudah ada copywriting, baru kita belajar gimana cara kita ngiklanin gitu. Bisa dari aplikasi WhatsApp juga. Mungkin Shopee-nya sekarang kan udah ada yang namanya Shopee Live ya. Shopee Live di sambung lagi nih sama TikTok, itu juga berpengaruh juga, Kak. Jadi yang pertama, untuk menentukan strategi marketing atau strategi pasar itu sendiri, kita harus merangkum dari wilayahnya, kemudian dari umur, dan juga jenis kelamin. Kalau sudah ketemu semuanya, kita fokus satu, supaya efektif kita fokus mau jualan di mana. Kalau di e-commerce, oke, kita fokus di satu e-commerce dulu. Nanti kalau manajemennya udah oke, kita baru lanjut ke aplikasi yang lainnya, gitu. Kebetulan Kak Nuri, aku juga nanti bahas di tanggal 28 di hari Kamis, itu aku ada pembahasan di IG Live aku, bagian dari materinya Shopee Affiliator, nanti aku bahas juga di situ Kak, terkait lebih detailnya. Itu sih Kak, kurang lebihnya kalau dari aku. Makasih Kak untuk pertanyaannya. Semoga cukup jawabannya ya. Oke, baik, terima kasih untuk Kak Firya. Selanjutnya, dikarenakan waktunya sudah mepet dan untuk mempersingkat waktu, para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator pamit undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam seminar lainnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC kita, kepada Janeta Sagira, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak buat moderator kita hari ini. Maaf ya. Nah, terima kasih buat Dori Apriani Sofyan atas kesempatan untuk memandu acara webinar pada hari ini. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah bergabung dalam webinar kali ini. Tentunya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para dua pemateri kita yang sangat luar biasa hari ini, Kak Firya dan juga Kak Sherly. Terima kasih juga kepada Ibu Nela Widya Stuti Esos Edikom selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu komunikasi, mata kuliah public speaking, ilmu komunikasi Universitas Adira Jasa Restora Sanjaya. Saya Janeta Syabila Indrawan, pamit undur diri.
Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan selama berlangsungnya acara. Mewakili seluruh tim panitia yang bertugas pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau foto dulu. Ya, bantu. Kami dari Kelompok 3. mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Ibu Nela Widi Astuti, Sos FIKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, dan juga rekan-rekan semua yang telah berpartisipasi dalam acara webinar kita kali ini. Kita bertemu lagi di webinar selanjutnya. Sampai jumpa. Bye. Bye-bye.